نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hadirin hadirat yang kami muliakan, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali hafizahullah ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan, insyaallah taala kita masuk kepada ayat yang ke-166 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'aw al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. أيها الإخوة، في هذه الآية بين الله عز وجل بطلان سعي هؤلاء الذين اتبعوا الباطل، وبين الله عز وجل نهاية كل باطل وكل من تعلق بغير الله عز وجل. فكل ما كان لله دام واتصل، وكل من كان لغير الله والعياذ بالله انفصل وكان حسرة على صاحبه. انظروا أيها الإخوة، هؤلاء الأتباع الذين تبرأ منهم المتبوعين، الذين اتبعوا هؤلاء هم الأسياد، هؤلاء هم الطواغيت، تبرأوا ممن اتبعوهم من المساكين ومن الضعفاء ومن الذين تعلقوا بهم في الدنيا، والوهم من غير الله، أطاعوهم من غير الله والعياذ بالله، تعلقت قلوبهم بهم في الدنيا حتى يروا بعد ذلك رجاء في الآخرة، فلم يروا شيئا وتقطعت بهم الأسباب. الحب قد انقطع، الوصل قد انقطعت، المودة قد انقطعت والعياذ بالله، ولم يتبقى إلا الحسرات يوم القيامة. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kerugian, penyesalan orang-orang yang mengikuti kebatilan. Ya, orang-orang yang mengikuti kebatilan. Seperti orang-orang yang mengikuti para penguasa, tidak dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla, atau mengikuti Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang mereka sembah, yang mereka merendahkan diri kepadanya, di mana besok orang-orang yang diikuti ini berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, di mana mereka dahulu memiliki hubungan yang kuat dengan orang yang diikuti. Ada kecintaan di antara mereka, ada kasih sayang, namun tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla, hanya mengikuti hawa nafsu. Maka ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, lalu mereka melihat neraka-neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala azab, siksaan yang ada di dalamnya, orang-orang yang diikuti ini berlepas diri. Orang-orang yang diikuti ini berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Tidak ada lagi hubungan di antara mereka.
Tidak ada lagi kecintaan, kasih sayang di antara mereka, di mana sebelumnya mereka bergantung kepada orang-orang yang diikuti. Mereka berharap kepada orang-orang yang diikuti, ya, agar dapat membantu mereka, menolong mereka. Ternyata di akhirat yang diikuti ini berlepas diri, berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya, ya. Maka tidak ada yang didapat oleh orang-orang yang mengikuti kebatilan, ya, selain daripada kerugian, selain daripada penyesalan, ya. Semua sebab, semua hubungan, harapan, semuanya terputus, semuanya sirna, karena orang-orang yang diikuti ini berlepas tangan. Dan itulah hari kiamat, hari akhirat, di mana tidak ada lagi hubungan antara orang yang mengikuti dengan diikuti. Semuanya terputus. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. وهذا يدلنا أيها الإخوة على فضل التوحيد والإخلاص. تخيلوا معي أن الله عز وجل إذا وجد في العمل إخلاصا لله وتوحيدا لله تبارك وتعالى يعطي على الحسنة 10 حسنات، بل ويضاعف إلى أضعاف كثيرة. بل قال النبي إن العبد إذا تصدق صدقة من طيب ماله لا يتصدقها إلا ابتغاء وجه الله إلا ويأخذها الرحمن بيمينه ويربها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أي ابن الناقة، حتى تصير كالجبل، وإن كانت تمرة تصير عند الله بالإخلاص كجبل. انظروا إلى فضل الإخلاص. الحسنة قد تصير إلى جبل من جبال حسنات، بل السيئات يعفو الله بها، يعفو الله عنها، بل ويبدل السيئة إلى حسنة من فضل الله عز وجل. هذا يدل على فضل التوحيد وفضل الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذا قارنا ذلك بحال أولئك الذين ضيعوا توحيدهم لله ولم يخلصوا في العبادة لله عز وجل، ماذا جرى لهم؟ ضاعت أعمالهم هباء منصورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والعياذ بالله. حتى إذا رأوا العذاب ما في هناك أسباب، كل شيء قد انقطع. قال ورأوا العذاب. بعد ذلك لما يرى الإنسان العذاب وكل إنسان حينئذ يقول نفسي نفسي، تقطعت الأسباب وتقطعت الأوصال، حتى إن المرأة تذهل عن رضيعها والعياذ بالله. ما في أحد يدافع عنك يوم القيامة، سواء كان محبا لك في الدنيا أو كاره لك في الدنيا، كل يقول نفسي نفسي. حينئذ قال وتقطعت بهم الأسباب. نعوذ بالله من الخذلان. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari sini kata Syekh terang dan jelas bagi kita keutamaan tauhid, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bergantung kepada selain Allah, melakukan segala perkara tidak karena Allah Azza wa Jalla, maka mereka hanya akan mendapatkan kerugian dan penyesalan, karena yang diikuti akan berlepas diri. Yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Makanya oleh karena itu Syekh mengatakan apa saja yang dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bersambung sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan akan kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun apa saja yang dilakukan tidak karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan sia-sia dan hilang. Bahkan seseorang yang melakukan sesuatu yang kecil tapi itu didasari keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, didasari ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya. Karena disambut oleh Allah, memiliki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganjaran yang berlipat-lipat ganda kepadanya, berkali lipat
kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, seseorang yang bersedekah namun dia mengeluarkan sedekah bukan untuk dia persembahkan kepada kebatilan, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Dia sedekah dari hartanya yang baik, lalu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanannya. Dia menyedekahkan 1 biji kurma, kata Nabi SAW, dia menyedekahkan 1 biji kurma, lalu diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakkan sedekah yang 1 biji kurma tadi, berkembang biak dan tumbuh besar bagaikan gunung-gunung yang besar. Sama seperti kalian membesarkan dan mengembang biakkan anak kuda yang keluar kecil kemudian menjadi besar. Lihat orang-orang yang beramal karena Allah Azza wa Jalla, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada kebatilan, melakukan amalan tidak karena Allah Azza wa Jalla, akan tapi karena mengikuti kebatilan, hawa nafsu, setan, manusia, dan lain sebagainya, maka dia akan merugi. Amalannya akan sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan kami hadirkan semua amalan mereka lalu kami robah semua amalannya tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Semua usahanya merugi. Ya, apapun yang telah dia perbuat dahulu di dunia semuanya merugi. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahukan siapa orang yang paling merugi amalannya? Itulah dia yang sia-sia semua usahanya. Semua usahanya sia-sia. Salatnya, ininya, itunya dan sebagainya sia-sia. Sementara dia mengira bahwasanya dia telah melakukan amalan yang terbaik. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hari kiamat itu adalah hari di mana terputusnya seluruh hubungan. Ya, seluruh hubungan, baik ketika kiamat itu terjadi di dunia dan nanti kiamat di akhirat. Kiamat yang terjadi di dunia, lihat bagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika seorang wanita tengah menyusui anaknya, menetei anaknya, terjadi hari kiamat, dia tinggalkan anaknya dan kemudian dia pergi. Padahal ibu dengan anak memiliki ikatan yang sangat kuat. Terjadi hari kiamat, putus. Tidak ada lagi ikatan. Begitu juga nanti kiamat di akhirat. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ya, ketika orang-orang ini pada hari kiamat, ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab, dan ketika itu pun segala hubungan di antara mereka pun terputus. Tidak ada lagi hubungan sama sekali di antara mereka, sekalipun dahulu di dunia mereka memiliki hubungan yang sangat kuat. ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan untuk kembali ke dunia, artinya kami dihidupkan lagi, dikembalikan kepada kehidupan dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Mereka yang dahulu kami ikuti, yang kami berbuat karena mereka, sekarang mereka, kami menggantungkan harapan kami kepada mereka, sekarang mereka berlepas tangan. Kalau sekiranya kami diberikan kesempatan untuk hidup kembali di dunia, kami akan berlepas tangan dari mereka. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. في هذه الآية أيها الإخوة يبين الله عز وجل أحوال هؤلاء الأتباع الضعفاء الذين اتبعوا الأسياد والطواغيت من دون الله عز وجل،
الذين صرفوا عبادتهم لهؤلاء من دون الله تبارك وتعالى. حالهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا لكي يعودوا إلى الإخلاص لله عز وجل، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى إخلاص الوجه والعمل لله تبارك وتعالى. لكن هيهات هيهات، ولو رجعوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. هؤلاء كذب حتى في أمانيهم الباطلة، هؤلاء يكذبون على الله عز وجل. الله يعلم أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك والعياذ بالله. كذلك الله يقول ذلك، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bagaimana harapan orang-orang yang mengikuti kebatilan dahulu di dunia. Dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang mengikuti tokoh-tokoh pemuka-pemuka kesyirikan, ya, sehingga mereka pun melakukan kesyirikan bersama para tokoh yang mereka ikuti. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana mereka berharap kalau sekiranya mereka dikembalikan ke kehidupan dunia. Ya, untuk apa mereka dikembalikan ke kehidupan dunia? Agar mereka bisa mengikuti Allah, mengikuti orang-orang yang mengikuti Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan tidak melakukan kesyirikan, tidak mengikuti tokoh-tokoh yang mengajak mereka, yang menyuruh mereka untuk melakukan kesyirikan. Mereka berharap mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, dan agar mereka berlepas diri nanti dari orang-orang yang mereka ikuti ini, dari kalangan tokoh-tokoh keburukan, kezaliman, taghut yang mereka ibadati, ya, selain Allah Azza wa Jalla. Mereka berharap dikembalikan ke kehidupan dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dengan ilmunya yang dalam, Allah mengetahui kalau sekiranya mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, mereka akan melakukan apa? Kesyirikan. Mereka tidak akan pernah melakukan, ya, amalan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu hanyalah sekedar angan-angan kosong mereka, ya, yang mereka ucapkan di lisan mereka. Kalau sekiranya Allah kembalikan, mereka akan kembali melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka di hari akhirat. نعم أيها الإخوة، الحسرات في الآخرة أسبابها كثيرة جدا. الحسرات، رجل يعمل في الدنيا الأعمال الكثيرة الواسعة، لكنه في الآخرة لا يجد لها ثقلا ولا وزنا ولا ثوابا ولا جزاء من الله عز وجل. انظروا أيها الإخوة إلى ذلك الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق الصدقات يمينا وشمالا، فيفعل كل ذلك بغير إخلاص لله عز وجل، فيأتي يوم القيامة كل ذلك هباء منصورا. يأتي الرجل يوم القيامة قارئ للقرآن، عالم قد علم العلم ونشره بين الناس، لكنه لم يكن مخلصا، أول من يدخل النار يوم القيامة. يأتي المجاهد في سبيل الله الذي قاتل حتى قتل في المعركة، لكنه لم يكن على أصل الإخلاص لله عز وجل، فأول من يدخل النار يوم القيامة. يأتي ذلك المنفق ماله يمينا ويسارا في كل وقت وآن، لكن ليس على أصل الإخلاص لله عز وجل، فأول من يدخل النار يوم القيامة. هذه بعض صور أهل الحسرات يوم القيامة والعياذ بالله. والحسرة هي شدة الندم مع الحزن والعياذ بالله. Maka hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh menjelaskan kepada kita juga sebab-sebab, di antara sebab-sebab yang menjadikan hamba menyesal kelak di hari kiamat, di hari akhir. Sebenarnya ada banyak sebab, ya, yang membuat manusia ini menyesal nanti di akhirat. Namun di antara sebab terbesar adalah mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah mereka.
Ya. Mereka tidak ikhlas di dalam beramal soleh. Dan banyak orang-orang yang tertimpa dengan penyakit riya di dalam amalannya, sum'ah di dalam ibadahnya. Kita temukan ada orang yang qiyamul lail, namun dia qiyamul lail tidak karena Allah Azza wa Jalla, akan tetapi untuk dia pamerkan atau untuk mendapatkan pujian dari orang. Begitu juga orang yang berpuasa, tidaklah dia berpuasa kecuali agar dikatakan dia adalah seorang yang rajin berpuasa. Sehingga Syekh mengatakan orang-orang yang seperti ini beramal soleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang yang pertama kali dijadikan sebagai bahan bakar neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum orang-orang yang melakukan kesyirikan, sebelum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya yang mulia, orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, akan tetapi semuanya itu dia lakukan bukan karena keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla, kan tapi agar dia dikatakan qari'ul Quran, agar dia dikatakan orang yang faham dengan isi Al-Quran, alim dengan isi Al-Quran, dia akan menjadi bahan bakar neraka terlebih dahulu nanti di hari kiamat. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, berperang melawan orang-orang kafir, akan tetapi dia tidaklah berperang di jalan Allah kecuali agar dia dikatakan sebagai orang yang jari, orang yang berani, seorang batal, pahlawan. Begitu juga orang yang berinfak di pagi dan petang hari, di sana sini, akan tetapi infaknya tidak didasari karena keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang ini akan menjadi bahan bakar neraka terlebih dahulu kelak pada hari kiamat. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang beramal tidak karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan ditimpa hasrah, penyesalan. Hasrah itu artinya penyesalan yang diiringi dengan kesedihan yang mendalam besok pada hari kiamat. Tidak ada yang dia dapat dari amal soleh, ibadah yang telah capek-capek dia kerjakan dahulu di dunia selain daripada azab dan siksaan Allah Azza wa Jalla di dalam neraka. أيضا من أسباب الحسرات يوم القيامة أيها الإخوة ظلم الغير، وما أكثر هذا في هذا الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أكثر ظلمنا لبعضنا، هذا يتكلم في حق هذا، وهذا يغتاب هذا، وهذا يمشي بالنميمة بين هذا وذاك. أصبحت مجالس الإخوة للأسف الشديد الذين يدعون الهجرة إلى الله ورسوله أصبحت أكثر مجالسهم غيبة ونميمة. تتخيل أنت تتعب ليل نهار بالصدقات والأعمال الصالحات، في آخر كل ذلك أنت تعطي كل ذلك هدية إلى من اختبتهم، هدية إلى من تكلمت عليهم، هدية إلى من سببتهم. هذا أعظم الظلم ومن أعظم أنواع الحسرات. النبي يقول أتدرون من المفلس؟ قلنا من ليس له متاع ولا مال. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وصلاة وصيام وزكاة وحج، لكنه يأتي وقد ظلم هذا واغتاب هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأتون يطالبون بحقوقهم يوم القيامة فيأخذون من حسناته حتى إذا فنيت وتبقت لديهم حقوق يأخذ هو من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يلقى في النار والعياذ بالله. أعظم أنواع الحسرة أن يتنعم غيرك بحسناتك وتتعذب أنت بسيئاته. الله أكبر. Kemudian Syekh menambahkan di antara sebab penyesalan manusia nanti di akhirat adalah karena menzalimi orang lain, menzalimi saudaranya. Yang pertama tadi adalah kezaliman yang paling besar, orang-orang yang berbuat syirik.
kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di antara sebab terbesar seseorang menyesal pada hari kiamat adalah karena dia dahulu di dunia menzalimi saudaranya, menzalimi orang lain dengan beraneka ragam kezaliman. Dan betapa banyaknya kezaliman itu hari ini, kata Syekh, di tengah-tengah manusia. Bahkan tidak lepas dari orang-orang yang telah mengatakan dirinya hijrah, ya, dari keburukan kepada kebaikan, akan tetapi dia berbuat zalim kepada saudara-saudaranya. Apa bentuknya? Dia membicarakan saudaranya di majlis-majlis yang dia duduk di situ bersama teman-temannya, menggibah, atau dia mengadu domba, ya, atau dia mencela, mencerca, ya. Ini semua adalah kezaliman yang akan menyeret pelakunya kepada penyesalan yang sangat luar biasa nanti di akhir. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, pahala haji, dan lain-lainnya. Akan tetapi ketika dia membawa pahala amal soleh, ibadah, dia pun juga membawa kezaliman yang pernah dia lakukan kepada saudara-saudaranya. Dia pernah mencerca fulan, dia pernah menggibah fulan, dia pernah memukul fulan, dia pernah menumpahkan darah fulan, dia pernah mengambil harta fulan. Sehingga apa yang terjadi? Semua kebaikan-kebaikan tadi yang dia bawa, salat, zakat, puasa, sedekah, haji, dan seterusnya, kebaikannya bukan dia yang menikmati, akan tetapi orang-orang yang dia zalimi. Di mana orang-orang yang dia zalimi ini menuntut haknya. Dia telah mengambil hakku, merampas hakku, maka diambillah pahala-pahalanya tadi lalu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya, sehingga bergembira dan senanglah orang-orang yang dizalimi tersebut mendapatkan apa? Pahala tanpa perlu dia apa? Berletih-letih. Tanpa perlu dia melakukan salat seperti yang dilakukan oleh fulan, tanpa perlu dia berpuasa, zakat. Dia menikmati pahala fulan, dia tak perlu berletih-letih. Ya. Kalau sekiranya pahalanya habis, kata Nabi SAW, maka dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi ini diambil oleh Allah lalu dilemparkan kepada dia yang telah menzalimi fulan ini. Sehingga ketika selesai diadili oleh Allah Azza wa Jalla, dia pun dicampakkan oleh Allah, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka penyesalan mana lagi yang lebih besar selain daripada kita yang telah berletih-letih beribadah, beramal soleh, akan tetapi kebaikan, pahalanya, ganjarannya yang menikmati adalah siapa? Orang lain. Makanya ini adalah kezaliman, ya, yang akan mengantarkan pelakunya kepada penyesalan di hari kiamat. Azan. Baik, kita azan. Kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan. Barakallahu fiikum. Waktu letas ya. Kemudian qaddim laka sa'atin atau 3 sa'at. Bas. أيوة صح. كأني لا أستطيع أن أوافقكم.
لا يحتاجون الذهاب إلى هناك، لا يحتاجون. وطبعا أستحيل أقول لها هذا هو سبب الطلاق. خلي الزوج يكلمني لكي أشرح له. أشهد أن محمد لازم شوية رسول الله. أنا لم أرجع إلى قبل منذ شهر ونصف. مثلا حي على الصلاة. ممكن أن تستعير، لكن هذا يكون من الشهر، يكون من عطلته ولا أجازة، صح؟ لا بطلة. حي على نطلع في شهر بعد أيام. وخلاص أخذ هذا الشهر، أخذ 5 أيام. الناس أسافر قبل الفجر يوم السبت، أرجع صباح صباح الأحد من هنا، عصر ممكن في النهار وفي المساء، لا بأس قبل الفجر. لكن يأتي بالسمك. اللهم طبعا إن شاء الله. حتى الثلج ما أصل. كيف وجدت اسم طازج طازج والله 8 كيلو هناك. 8 كيلو 600. أنت لو اشتغلت هنا 8 كيلو مليون ونص. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. من أسباب الحسرات الابتداع في الدين. والله يا إخوة، هذه أيضا مشكلة كبيرة جدا. هؤلاء الذين يتعبدون لله بغير ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى غير مثال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أعمالهم حسرات يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، فهو فاسد، فهو باطل والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة خائفة من الله عز وجل، وجل من عذاب الله تبارك وتعالى، عاملة ناصبة، أي في الدنيا كانت عاملة وناصبة، أي من شدة التعب والنصب في العبادة. إلا هذا كله هل ذهب بهم إلى الجنة؟ الجواب لا، تصلى نارا حامية. كان من المفترض أن ننتظر بعد عاملة ناصبة تصلى جنة عالية أو تدخل جنة عالية، إلا أن الله لم يقل ذلك، بل قال تصلى نارا حامية. لماذا أيها الإخوة؟ لأن أعمالهم لم تكن على مثال هدي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Dan di antara amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka di akhirat adalah perbuatan bid'ah di dalam agama. Bid'ah dalam agama. Syekh mengatakan ini adalah masalah yang besar, dan betapa banyak orang-orang yang melakukan bid'ah hari ini. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengira ibadah yang dia lakukan dapat mendekatkannya kepada Allah Azza wa Jalla, justru malah membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam agama, mengada-ada di dalam agama, dari ritual-ritual agama yang kemudian dia masukkan ke dalam agama, tidak ada contohnya, tidak ada penjelasannya, syariatnya dari Nabi SAW. Di akhirat, ya, amalan dia seluruhnya ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ditolak, sehingga tidak diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang ada baginya adalah azab. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan amalan tidak ada perintahnya dari kami, amalan itu enggak ada syariatnya, tidak ada petunjuknya, kata Nabi SAW, amalan itu radd, mardud, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya oleh karena itu Allah juga sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah. Apakah belum datang kepadamu ya hadithul ghasyiyah, pembicaraan tentang hari kiamat, di mana pada hari itu wujuhu yawma idzin khasyiyah, pada hari itu wajah-wajah manusia tertunduk dalam keadaan hina. Amilatun nasibah, dahulu di dunia dia telah berletih-letih di dalam beribadah, beramal. Menurut dia ibadah amalan tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Tasla naran hamiyah. Ternyata bukan membawanya ke surga, justru membawa mereka kemana? Ke dalam api yang sangat panas. Itu gara-gara apa? Gara-gara perbuatan bid'ah di dalam agama. نعم أيها الإخوة، وفي هذه الآيات ارتباط بينها وبين الآيات السابقة، نريد أن نربط الآيات بعضها ببعض. بدأ الله عز وجل في الآيات السابقة بقوله وإلهكم إله واحد. بدأ الله عز وجل بإثبات أحقيته سبحانه وتعالى بالألوهية الحقة، بوحدانيته سبحانه وتعالى. بعد ذلك أتى بسبع أدلة بينات كونية مرئية للجميع، دالة على وحدانية الله تبارك وتعالى، السماوات والأرض والجبال والأنهار والفلك إلى غير ذلك من تلك الآيات الكونية التي يراها الجميع الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أتى بأسباب وقوع الشرك، وهو حب غير الله كحب الله، طاعة الأنداد والأسياد والطواغيت كطاعة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أتى بالعقوبة الأليمة، هو أن هؤلاء الأسياد يتبرؤون يوم القيامة ممن اتبعوهم في الدنيا، ممن علقوا عليهم حبهم وآمالهم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك أيها الإخوة بين هذا في منظر عجيب، وهو أن هؤلاء حينما يروا العذاب وحينما يتمنون العودة إلى الدنيا لكي يقيموا توحيد الله عز وجل يرون أعمالهم حسرات عليهم يوم القيامة. بعد ذلك يريدون أن يخرجوا من النار، ولو يموتوا فلا يخرجوا من النار ولا يموتوا أبدا. وهذه أشد أنواع العقوبات يوم القيامة. الكافر يتمنى الموت، وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك خازن النار، هيا ادعوا ربك ليقضي علينا، يميتنا يقتلنا، فما عدنا نتحمل شيئا من العذاب، فيقول امكثوا فيها ولا تكلمون. حتى كلامهم مع الله، دعاؤهم لله محرم عليهم أن يقولوا يا رب بعد ذلك، فتنغلق عليهم النار إغلاقا، فلا يخرج من النار أحد مات على الشرك أبدا، ولا يبقى في النار أحد مات على التوحيد ولو لمرة ومات عليه ولو كانت حسناته قليلة، إلا أن هذا هو فضل التوحيد، وهذا هو عقوبة الشرك والعياذ بالله، أن أهل الشرك لا يخرجون من النار، وأنه لا يبقى في النار أحد عاش على التوحيد ومات عليه. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh mengatakan kita ingin mengikat dan menghubungkan
ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dialah satu-satunya zat yang pantas dan berhak untuk diibadati, untuk disembah. Allah mengatakan pada ayat-ayat sebelumnya, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya, Esa dalam peribadatan kepadanya, Esa dalam asma dan sifat. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah Allah memproklamirkan bahwasanya Dialah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kenapa Dia yang pantas dan berhak untuk disembah. Allah sebutkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya, di mana tidak ada selain dirinya yang dapat melakukan seperti yang Dia lakukan. Penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, kemudian berlayarnya kapal di lautan untuk kepentingan manusia, turunnya air hujan, dikeluarkannya tumbuh-tumbuhan. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di mana hanya Allah satu-satunya yang dapat melakukan. Karena Dia satu-satunya yang dapat melakukan, maka Dia juga satu-satunya yang pantas dan berhak untuk disembah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ternyata di antara manusia ini ada yang melakukan kesyirikan kepadanya, di mana bentuk kesyirikannya adalah kesyirikan dalam masalah cinta, mencintai selain Allah Azza wa Jalla seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai tokoh-tokoh kesyirikan, tokoh-tokoh kezaliman, tauhid, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah, dia cintai sama seperti kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kesyirikan. Ini adalah kezaliman yang besar, yang membawa mereka kepada azab, siksaan di dalam api neraka jahanam. Lalu Allah terangkan juga pada ayat berikutnya bagaimana tokoh-tokoh kebatilan ini yang diikuti, tauhid-tauhid yang mereka sembah, yang mereka patuhi, yang mereka taati ini, di akhirat ternyata berlepas diri dari mereka. Dahulu mereka mengibadatinya, tunduk patuh kepadanya karena mereka menggantungkan harapan, karena mereka memiliki keyakinan ini dapat membantunya, menyelamatkannya. Ternyata di akhirat semuanya berlepas diri. Yang mengibadati setan-setan berlepas diri, yang mengibadati patung-patung berlepas diri, tokoh-tokoh semuanya berlepas diri. Udah, tokoh-tokoh kesesatan, kebatilan, kesyirikan, semuanya berlepas diri. Tatkala mereka semua melihat azab Allah Azza wa Jalla, maka terputuslah semua hubungan-hubungan mereka dahulu di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika itu mulai muncul kesadaran. Mulai muncul kesadaran. Sadarnya mana? Kalau tahu kalian akan berlepas diri, tentu kami tidak akan mengikuti kalian. Maka mereka berangan-angan, berharap sekiranya Allah mengembalikan mereka ke kehidupan dunia untuk kali yang kedua, agar mereka juga berlepas diri, tidak mau mengikuti tokoh-tokoh kesyirikan, tokoh-tokoh keburukan tersebut, tauhid-tauhid yang mereka ibadati. Karena apa? Karena ternyata perbuatan mereka mengikuti tauhid, mengikuti sesembahan-sesembahan selain daripada Allah atau tokoh-tokoh kezaliman tersebut, membawa mereka kepada penyesalan yang pada akhirnya berujung ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan Allah mengatakan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Karena kesyirikan, mati di atas kesyirikan. Mereka berusaha untuk keluar dari neraka, akan tetapi mereka tidak bisa keluar darinya. Neraka itu ditutup rapat oleh Allah, kemudian di sana ada penjaga. Mereka disiksa dan diazab. Siksaan yang mereka terima dari waktu ke waktu semakin bertambah, semakin keras. Sehingga mereka berkata kepada penjaga-penjaga neraka, wahai penjaga-penjaga neraka,
mintakanlah kepada Tuhan kalian, mintakanlah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mematikan kami. Udah, mending kami dimatiin aja udah, daripada diazab seperti ini. Tidak ada yang sanggup. Mereka minta udah habisi saja kehidupan kami ini, ya, sehingga selesai, kami nggak lagi diazab dengan azab yang seperti ini, karena memang nggak kuat. Tidak ada satupun manusia yang akan kuat menahan azab Allah Azza wa Jalla. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, atau akankah ada orang yang diazab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla mereka kemudian mati? Tidak. Sekalipun tubuh mereka gosong, hangus, ya, hancur, mereka tidak mati. Betapa menyedihkannya itu, ya. Ketika udah habis tubuhnya, hangus kulitnya, diganti sama Allah dengan tubuh yang baru, ya, diganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Agar mereka merasakan azab. Ini menjelaskan kepada kita hukuman siksaan buat orang-orang yang melakukan kesyirikan, mati di atas kesyirikan. Adapun ahlu tauhid, sekalipun dosanya banyak, maksiatnya banyak selain daripada kesyirikan, ya, dia tidak akan pernah kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dia akan keluar dari neraka tersebut. Adapun orang kafir, orang musyrik, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Adapun ahlu tauhid, ketika dosanya habis dibakar oleh Allah di dalam neraka, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Soal jawab. Baik, ada waktu lebih kurang sekitar 5 menit. Kalau sekiranya ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, maka dipersilakan oleh Syekh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaannya boleh berkaitan dengan tema, dan memang itu yang diharapkan. Kalau enggak, di luar tema pun juga enggak ada masalah. Yang bisa dijawab, yang enggak bisa wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada? Kalau antum enggak nanya, Syekh yang bertanya. Ada? Ya, silakan. Baik. Kita memberi dengan rasa kasihan itu bisa dikatakan ikhlas. Al-'ata' min asl ar-rahmah. Al-ish? Al-'ata' في الدنيا. أيوة من أصل الرحمة، يعني على أصل الرحمة، يعني هل هذا يعد الإخلاص لله عز وجل؟ وتطعم للمسكين مثلا. نعم. نجيب الأندونيسي أفضل بس الوقت ضيق. طبعا العطاء، عطاء الرجل لابنه. لا بأس. أستاذ mau saya lanjut bahasa Indonesia. عطاء الرجل لابنه أو لزوجته أو لوالديه هذا في نوع من أنواع الحب. هل هذا يتنافى مع الإخلاص أو لا؟ طبعا هذا ليس له علاقة بالإخلاص، هذا ليس له علاقة بالإخلاص. يعني إنسان، هل هذا ينافي الإخلاص؟ لا ينافي الإخلاص، بل هذا مما يساعد العبد على تحقيق العمل، اللي هو إيش؟ أن يكون في علاقة مودة وقربة. بل الله عز وجل جعل الخيرات أو القربات إلى أهل المودة وإلى أهل القربات أفضل عند الله من غيرهم. فحبي لابني حينما أعطيه لابد أن أرجو في ذلك ثواب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن تطعم امرأتك في فمها، هذا إيش؟ هذا لك بها أجر. أن تطعمها، تضع اللقمة في الطعم في فمها بيدك، هذا لك فيه أجر. إذن هذا لا يتنافى مع الإخلاص بحال. والإخلاص أيها الإخوة عزيز جدا، عزيز جدا، يحتاج منا إلى مداومة المحاسبة النفس. دائما لابد أن تقول لنفسك أنت ما حققت الإخلاص. لا تركن إلى نفسك ولا تعجب بنفسك ولا تقول أنا خلاص أنا حاولت وفعلت ما علي. أنت ما فعلت ما عليك. لابد دائما تتهم نفسك. إياك أن ترضى بعملك وتعجب بعملك، فالرضا بالعمل يؤدي بك إلى العجب، فإذا أعجبت بالعمل حبط العمل والعياذ بالله. فالإنسان على خطر عظيم حتى يلقى الله عز وجل. Baik, pertanyaannya, apakah kita memberi seseorang
karena dasar kasih sayang, iba. Ini ikhlas atau tidak? Jawaban dari Syekh adalah bahwa ketika seseorang memberi atas dasar kecintaannya, kedekatannya, kasih sayangnya, ini tidak bertolak belakang dengan apa? Keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan seperti itu ya sebagai penolong atau sesuatu yang memudahkan kita untuk memberi kepada orang. Untuk memberi kepada orang atas dasar iba, kasih sayang. Akan tetapi jangan lupa kata Syekh, tetap walaupun kita memberi karena dasar iba, tetap harapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla di dalam memberi. Ya, tetap harapkan. Ya, sama seperti seorang ayah memberikan kepada anaknya sesuatu karena dia mencintai anaknya. Apakah ini bertentangan dengan ikhlas? Tidak. Orang tua mana yang tidak cinta sama anaknya dan bukti cintanya sama anak dia akan memberi kepada anak, atau seorang suami kepada istrinya. Ya, ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Yang penting di dalam memberi itu harapkan pahala dari Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, di antara bentuk sedekah, bahkan Allah jadikan itu adalah sedekah yang terbaik, adalah apa yang kita berikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, hatta ma taj'al fi imra'atik, apa yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu itu dianggap sedekah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla ketika kita mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak masalah seorang memberi karena rasa iba, karena rasa kasih sayang, karena ada hubungan kekerabatan dan seterusnya. Nggak ada masalah, dan ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Akan tetapi tetap harapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kata Syekh, keikhlasan itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang apa? Berat. Kau harus berusaha untuk terus ikhlas di dalam semua amalmu, kata Syekh. Dan engkau juga tidak boleh mengklaim bahwasanya kau ikhlas di dalam beramal. Kalau kau mengklaim dirimu ikhlas di dalam beramal, maka akan timbul ujub, kagum dengan diri anak ini ikhlas dalam beramal. Sehingga ketika kau kagum, kau ujub, maka batal semua apa? Amal. Justru yang harus kau lakukan berdasarkan pesan dan wasiat dari orang-orang salaf terdahulu adalah kau senantiasa menuduh dirimu dengan tuduhan yang buruk. Kau belum ikhlas, kau belum ini, agar kita terus berusaha untuk apa? Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menuduh diri kita melakukan keburukan. Jangan pernah kita mengatakan saya telah berbuat banyak. Justru katakan kepada diri kau belum berbuat apa-apa. Kau belum berbuat apa-apa, agar dia terus berusaha untuk berbuat banyak, ya, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi bekalnya nanti di akhirat. Barakallahu fiikum, sallallahu alaihi wasallam. Dia mau habis. belum sih. لذلك أيها الإخوة أركان العبادة على 3 أركان. أي عبادة؟ الحب والخوف والرجاء. الحب حب الله عز وجل يدفعك إلى العمل الصالح، والخوف يمنعك من الوقوع في المعصية، وتخاف أيضا أن لا يتقبل منك العمل. والرجاء أنت ترجو الله عز وجل، ترجو أن يعينك الله على العمل، ترجو أن يتقبل الله منك العمل. فإذا لم تتوفر فيك 3 أركان فخرجت عن حد العبادة، وصارت العبادة إما عادة وإما عبادة لغير الله عز وجل. Makanya oleh karena itu kata Syekh, ingat rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada berapa? Bukan syarat diterimanya ibadah, ya, rukun ibadah ada 3. Apapun ibadahnya mesti tegak di atas 3 rukun ini. Yang pertama cinta, kemudian yang kedua rasa takut, kemudian yang ketiga rasa harap. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla ini yang akan mendorongmu untuk beramal soleh. Seorang yang melakukan amal soleh atas dasar cinta, dia tidak akan merasakan berat di dalam beramal, karena dia melakukan amalan itu karena kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencintai kekasihnya, maka akan ringan dan mudah baginya untuk berbuat apapun demi kekasihnya. Yang kedua rasa takut. Rasa takut ini yang akan menghalangimu dari meninggalkan amal soleh, dari berbuat maksiat kepada zat yang kau cintai. Ya, kau takut Allah marah, Allah murka, Allah memasukkanmu ke dalam neraka.
maka mendorongmu untuk beramal soleh dan menjagamu dari melakukan dosa dan maksiat. Kau takut amalanmu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mesti memiliki itu. Takut kita rasanya amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi seperti yang dinasihatkan oleh Syekh, kita harus senantiasa menuduh diri kita ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rasa harap. Kita berharap, ya, bukannya memastikan amalan kita sudah ikhlas, amalan kita pasti diterima sama Allah, tidak, tapi kita berharap amalan itu diterima oleh Allah, diberikan ganjaran oleh Allah, memperoleh ampunan dari Allah dengan amalan tersebut, Allah berikan pahala, Allah masukkan kita ke dalam surganya karena amalan tersebut, Allah jaga kita dari nerakanya karena amalan tersebut. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu Syekh menegaskan, apapun ibadah yang kau kerjakan, kata Syekh, kalau sekiranya, ya, tidak dibangun di atas 3 pilar ini, 3 tiang ini, maka ibadahmu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan ya. Silakan ya. Tadi disebutkan bahwa pahala kita akan diambil sama orang yang menzalimi kita. Orang yang kita zalimi. Orang yang kita zalimi. Iya. Bagaimana kalau yang orang yang kita zalimi itu orang kafir? Apakah dia akan melakukan pahala sholat, pahala zakat? Jamil. Soal ini jamil. Bagus sekali, betul. Baik, apakah halal kamu, boleh kamu menzalimi orang kafir? Tidak boleh. Apakah boleh kamu menambil harta orang kafir tanpa hak? Tidak boleh, betul? Artinya ada qisas. Ada qisas pada hari qiyamah. Walaupun kamu dia tidak ambil hasanat kerana dia tidak akan ini, tapi pahala kamu akan kurang. Wal'iyadu billah. Oleh kerana itu janganlah kamu menzalimi walaupun hayawan ternak, walaupun burung-burung, walaupun ada satu wanita masuk neraka kerana dia menzalimi kucing. Betul atau tidak? Kucing. Faham? Ada seorang yang berzina, senantiasa dia berzina, dia masuk surga kerana dia kasih minum kepada anjing. Artinya kezaliman ini tidak boleh walaupun kepada orang kafir, walaupun ke haiwan-haiwan, walaupun burung-burung, walaupun semut. Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari Nabi Sulaiman, faham? Ketika beliau Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, tapi dari salah satu Nabi ketika dia membakar kambing simut, kerana ada simut sudah makan dia, faham, gigit dia, sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rida terhadap ini. Allah berfirman kepadanya, faham, cukuplah kamu membakar satu saja. Kenapa membakar semua? Yang menggigit kamu hanya satu, kenapa membakar semua simut? Faham? Artinya kezaliman tidak boleh walaupun untuk haiwan ternak, walaupun untuk burung-burung. Bagaimana untuk orang kafir? Orang kafir ini ketika tidak muharib, tidak berperang kita, dia berada di tengah-tengah kita, kita berusaha untuk muamalah baik supaya kita mengajak dia kepada Islam. Ketika kita menzalimi dia, pasti dia berkata, ini Islam mereka yang suruh mereka lakukan seperti ini. Artinya kamu menghalangi dia dari masuk kepada Islam. Wal'iyadu billah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Ustaz Adi mau cepat-cepat selesai. Wa sallallahu wasallam wa barakatuh. Pertanyaannya itu orang kafir dapat pahala atau bagaimana katanya? Orang kafir tidak dapat pahala di dunia. Kalau orang kafir lakukan amalan kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikannya di dunia. Tidak ada kebaikan di akhirat bagi dia. Kadang-kadang ada kebaikan di akhirat, tapi ringan azab saja. Seperti Abu Talib, dia lakukan banyak kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah meringankan azab pada hari kiamat untuk Abu Talib. Tidak keluar dari surga karena dari neraka karena dia mati musyrik wal'iyadu billah. Artinya dia mendapatkan dosa, ya. Dia dapat dosa, bukan berarti pahala dikasih ke dia, enggak ada pahalanya. Ya, atau dosa dia dikasih ke kita, enggak. Tapi kita memang berdosa gara-gara menzalimi orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, min wazarat ad-dakhiliyah. Tidak.